Pemirsa, berbisnis restoran atau kuliner di Amerika, terutama di area kota New York ini selalu penuh tantangan dan tidak mudah. Tapi warga Indonesia atau diaspora Indonesia juga tetap gigih. Harus membuka restoran, selain mengenalkan makanan Indonesia, juga mempromosikan Indonesia. Tantangannya ada, yaitu bagaimana mengenalkan makanan Indonesia kepada warga setempat, terutama warga Amerika yang belum pernah mencicipi makanan Indonesia, bahkan belum pernah tahu Indonesia itu di mana. Nah, baru-baru ini saya diundang oleh satu restoran baru, namanya Restoran Batik. Restoran ini adalah kolaborasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Malaysia. Saya diundang pembukaannya. Bagaimana situasi pembukaannya? Ramai banget. Kita lihat ya. Today we guys opening a restaurant Batik. We invite all of you. Thank you for coming, especially from the Malaysia Consul General, Minister of Malaysia, Immigrant Malaysia, Mayada, and Mata Malay. We want you give us a blessing. Hopefully we're going to be success in the future to bring the community from Indonesia, Malaysia, of course from everywhere. Alright, so we want to thank you for the KJRA from Indonesia. I'm sorry I'm shaking school. I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. So congratulations! I've tasted, I think, most of the food that you have today, and it's delicious. I'm pretty sure many of the Malaysian and Indonesian restaurants around Queens, around Manhattan, will be going up, run for their money. Thank you. With these relations, I'm really happy, jointly with Mr. Consul General from Malaysia, that we would like to wish this establishment, this restaurant, to be successful and to be a lovable place for many marriage and connection. Food is the beginning of marriage, usually. So that's why I'm also extending the congratulations from my Consul General, and also thank you for inviting us. And I wish you all healthy and success. Ya, seru banget ya. Itulah dia soft launching Restoran Batik yang ada di area Queens, New York, dan dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, perwakilan pemerintah Malaysia, juga ada perwakilan pemerintah dari Indonesia. Tapi itu pada saat beberapa bulan lalu, yaitu masa suasana lagi musim dingin atau winter. Jadi kalau kita lihat semuanya masih pakai jaket. Hari ini sudah masuk spring. Saya sudah mulai tidak pakai jaket dan sudah mulai panas. Bagaimana kalau kita kembali lagi ke Restoran Batik, dan saya akan bertemu dengan dua foundernya yang sekarang sedang berbelanja. Kita langsung ke sana ya. Hari ini belanja sayur-sayuran. Apa aja dibeli, Pak? Itu ada brokoli, ada scallion, watercress, mushroom, string bean. Kamu beli dua satu aja. Usually kita belanjanya di restoran Dipo ya, tapi karena hari ini cuma sedikit, kita beli seperlunya di sini dulu. Iya. But today the chicken is not so good, so kalau di sini kita plastikin sendiri kan, nggak kayak di Indo. Oh, langsung di restoran, ya? Oke, halo. Dapat apa aja hari ini, Pak? Nih dapat Broccoli, scallion. Iya. Not much today. Oke, jadi sekarang kita lagi ke Batik ya, Mbak? Iya. Pas lagi ada special menu nasi uduk pakai sayur asem. Oh gitu, bahan-bahan lengkap ya? Lengkap dong. Jadi setelah berapa bulan? Setelah 3 bulan ya, Mbak? Iya, Setelah 3 bulan. Belanja tuh tiap hari apa, Mbak? Seminggu kalau lagi rame bisa 3 kali. Tapi kalau misalnya kayak little bit slow, kayak sedikit slow gitu ya 2 kali cukup. Tapi yang majornya sih biasanya 1 kali seminggu yang benar-benar besar. Bumbu-bumbu bahannya gimana, Mbak? So far sih kalau di New York nggak perlu khawatir ya, karena
ya itu tadi kita punya tiga Indonesian store ya. Ya, sama ada supplier. Ya, jadi ya lengkap lah. Kalau misalnya sampai benar-benar nggak ada di sini, kan banyak teman-teman yang suka pulang toh, jadi kita kadang suka titip gitu kalau yang sedikit susah dicari. Bahan makanan apa yang paling susah dari Indonesia, Mbak, yang nggak ada di sini? Terasi bakar. Apa? Terasi bakar. Terasi. Terasi sih Terasi banyak, bakar. tapi ya kita harus ini sendiri, harus proses bawa sendiri. dari Indo. Hola. Seru banget tuh. Gimana kalau kita sekarang lihat bagaimana suasana di dapur restoran batik. Di situ ada Mbak Johanna. Karena menunya ada dua nih, ada makanan Indonesia dan ada makanan Malaysia. Coba kita lihat ya. Hai guys, yuk ikut lihat kitchen kita. Jadi ini kru kita. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Ini Malaysian side with the wok there. Sana. Terus ini Indonesian side. So, ya semua bisa lihat bakso, tahu bakso, semua ya. So, ini telur kare, ada kale, ini orek-orek tahu tempe, ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Oke. And yeah, so every day we cleaning and prep everything here. Hari ini saya mau prep, mau potongin tempe guys. Oke. Tempe, kalau di sini tempenya kayak gini. Ini semua bahan-bahannya. Buat es campur. Ini semua buat es campur. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Kita sekarang udah bareng dengan Mbak Maria. Mbak udah 3 bulan nih. Kita Iya. ketemu waktu itu lagi pas pembukaan ya? Februari. Bulan Februari pembukaan tuh ada. Terus saya lihat udah berapa ini gimana Mbak 3 bulan ini? Seru nggak? Seru. Seru. Challenging ya? Challenging. Apa yang paling susah Mbak? Paling challenge itu apa di sini? Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya. Especially di daerah sini banyak orang European, banyak orang Russian. Mereka masih nggak tahu makanan Indonesia, what is Indonesian food look like. Mostly they only know Malaysian. So all the time when they look the Indonesian, they always choose the Malaysian food. So Jadi you have begitu. to introduce them. How is the food look like? They always ask, oh it's spicy. Mereka tanya is pedas. Kita jawab enggak. When they try and they like. Oke, jadi pertama kali masuk ya spicy. Habis itu nanya apa lagi Pak? How is the food look like? The food look like. Gimana makanannya? Kita bilang how is the food? Mean like Thailand is like most coconut, so we have to explain terangin ke mereka satu-satu. Indonesia gitu gimana? Ya. Ada yang nanya nggak sih Mbak, Indonesia tuh apa? Jangan belum tahu lagi negara Indonesia di mana. Sebagian Sebagian tuh nggak tahu. Jadi mereka datang ke sini baru kenal negara Indonesia. 10% lah mereka nggak tahu. 10% Mbak? Sebagian mereka tahu when Malaysia, oh Indonesia is next to Malaysia. Oh, okay. Terus kenalin makanannya gimana Mbak? Agak susah. Soalnya mereka udah kedoktrin makanannya spicy ya, jadi mereka mikir makanan Indonesia spicy. Gitu. Tapi makanan apa? Enggak. Ada enggak? Ada soto, ada bakso, ada rendang. Mie juga ada. Mie ayam, terus apalagi ada nasi uduk kan nggak spicy, tapi mereka udah punya pikiran makanannya spicy. Nah, enggak. Terus makanan apa? Yang paling dipesan sama mereka? Rendang. Itu rata-rata tamu yang datang sini kebanyakan daerah sini atau dari Manhattan atau dari mana Mbak? Ada yang dari Long Island, Dari Long Island. ada yang mereka tinggal di sini, especially kita dekat sama Amherst, kan berdekatan, jadinya mereka kadang naik train ke sini. Sekarang kita langsung ngobrol sama Mbak Johanan yang tadi sibuk di dapur. Halo. Mbak, tadi Mbak Maria bilang yang paling disukai rendang di sini ya Mbak? Ya, Betul Mbak ya? favoritnya rendang sama ayam goreng batik sama pangsit mie. Apa bedanya rendang yang di Batik sama rendang-rendang yang ada? So far sih saya nggak tahu ya kalau tempat lain, tapi kalau di tempat kita bener-bener rempah-rempahnya itu lengkap. Jadi sesuai dengan resepnya Minang asli. Resep dengan asli Mbak? Iya. Ini kan nama restorannya Batik. Iya. Ayamnya ayam batik. Iya. Nah kalau orang yang belum pernah makan di Indonesia, dia tiba-tiba dia nanya nggak sih Ya, kenapa batik? kenapa? Ya, ada sih beberapa orang nanya kenapa dikasih nama ayam batik gitu ya. Karena itu style kita gitu loh. Jadi itu kan kita tahu ya kalau ayam goreng di Indonesia tuh banyak banget Mas. Jadi mau style apa gitu loh. Sekarang udah 3 bulan ya Mbak. Ya. Kita ini dari saya datang dari pembukaan sampai 3 bulan ini. Apa yang paling seru Mbak selama 3 bulan ini? Tantangan apa yang paling seru Tantangannya gini. Kalau di Amerika ini, saya nggak tahu ya di Indonesia sekarang ya. Tapi kalau di Amerika ini banyak orang itu cari referensi itu Google review gitu loh, kayak Yelp ya gitu-gitu. Tantangannya adalah some people mereka itu lying gitu loh. Jadi mereka menulis hal yang nggak benar. Itu yang paling susah. Reviewnya gitu. Reviewnya nggak benar gitu loh. Oke, jadi tantangannya gimana caranya dapat review bagus? Tantangannya ya itu tadi balik lagi kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Nah, sekarang apa yang paling seru, yang paling Mbak sukai selama 3 bulan ini? Paling serunya kita ketemu sama menteri-menteri. di mana kita di Indonesia nggak pernah ketemu mereka gitu loh. Di sini kita ketemu mereka gitu, dan bagaimana saya melihat bahwa pemerintah itu benar-benar ngebantu diaspora di sini. Mendukung ya? Mendukung banget kita gitu loh. Gitu. Jadi itu
kita appreciate sekali ya. Gitu. Jadi dukungan mereka akan bantu nggak Mbak ke mempromosikan batik juga? Oh ya, sangat bantu ya? Ya, sangat Gitu. membantu. Ini kita mengapresiasi karena program pemerintah Indonesia Spice Up the World disambut baik oleh para entrepreneur seperti pemilik-pemilik dari batik ini. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Saya mengucapkan selamat ya atas berdirinya restoran batik di New York ini. Makanannya enak, otentik Indonesia, dan suasana juga sangat menyenangkan. Semoga sukses dan semakin maju dan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia yang kangen dengan masakan Indonesia, tapi juga masyarakat Amerika yang juga ingin mencoba jenis-jenis masakan yang ada di sini. Sukses ya. It's pretty good. Like, you know, it's more diverse now. You know, like I have more choices that if you guys come and visit, so you have more choices to check it out. You know, which is like it's good for the community. Sebenarnya ini kan membuat restoran ini kan untuk promosi Indonesia juga ya? Yes, jadi sesuai dengan apa misinya Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat, sometimes we need to take a risk, right? With the business, ya. Benar-benar dengan latar belakangnya Mbak Johanna memang sudah di dunia kuliner ya? Ya, saya jadi punya catering 21 tahun di Indonesia, di Surabaya. So, ya. 21 tahun catering, ke sini udah berkuliner lagi. Sampai sekarang masih berjalan catering. Jadi saya ada pegawai, saya ada ibu saya di sana, jadi it's total is 21 di tahun. Surabaya? Ya, di Surabaya. Oke, Surabaya. Ya. Oke Mbak, yang terakhir ada yang mau disampaikan buat yang lagi nonton? Kalau datang ke New York, datang ke sini. Ya, satu hal aja sih, kalau datang ke New York jangan lupa mampir di Batik ya. Dan kalau misalnya belum ada kesempatan untuk datang ke New York, mungkin punya teman di sini, welcome. Kita tunggu kedatangannya. Thank you. Kita langsung temuin Mbak Johanna selalu ada di sini. Yes. Okay. Salah satu makanan yang paling favorit di restoran ini adalah mie ayam. Dan saya sudah pesan 1 mie ayam, ada baksonya, ada pangsitnya, dan mie-nya bikin sendiri. Dan kali ini saya dapat bonus makanan pastel, kue pastel. Oke, saya akan makan mie ayam kali ini. Kita coba ya, ini ada kuahnya di sini juga. Pakai kuah dikit. Oke. Enak banget ini masih hangat. Enak banget. Itu dia cerita saya di dunia kita, Our World, My Story. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Post Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Post Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali.
Di kota kecil Laramie, negara bagian Wyoming yang populasinya sekitar 31.000 orang, ada 2 restoran sushi yang pemiliknya orang Indonesia. Ada Bejo 2 Sushi and Ramen yang dibuka tahun 2022, dan ada Nico Sushi and Steak yang dibuka tahun 2014. Meski sama-sama jualan sushi, mereka punya menu spesial yang berbeda. Yang membedakan sih ada ramen sama ada poke bowl. Indomie jadi menu yang populer di sini. Kalau ramen-ramen kan ada kuahnya itu, jadi kita kasih menu yang nggak pakai kuah gitu. Spesialtinya cuma makanan Jepang, makanan khas Jepang. Jadi kita punya sushi, ada hibachi, kemudian ada kayak sup juga, udon soup. Karena saya 20 tahun di masakan Jepang, ada spesialtinya di sana. Seno mengaku memilih kota Laramie untuk membuka bisnisnya setelah mempertimbangkan biaya dan kompetisi. Saya dulunya di Denver, ke Colorado, itu restoran sushi sudah banyak. Jadi kompetisinya juga lebih tinggi dibandingkan di Laramie. Dan untuk memulai usaha baru, usaha pertama itu juga kan modalnya juga cukup besar kalau saya buka di Denver. Bandingin sama Laramie, Laramie jauh lebih murah. Andri juga katakan kompetisi yang sedikit membuatnya tertarik membuka bisnis di Laramie. Masyarakat Amerika kan kalau mereka selalu beli makan gitu daripada kayak masyarakat Indonesia yang selalu masak sendiri gitu. Yeah. Lebih sering jajan ya orang lebih sering jajan. Yeah. Kota Laramie dikenal sebagai kota pelajar di negara bagian ini karena ada University of Wyoming yang punya sekitar 11.000 mahasiswa. Para mahasiswa tersebutlah yang menjadi target pasar kedua restoran sushi ini. Nico Sushi yang lokasinya tepat di seberang kampus juga punya kontrak dengan kampus University of Wyoming. Nico menjual produknya di dalam kampus yang dibuat segar setiap hari Senin sampai Jumat. Dan kemudian setiap ada event olahraga seperti American football, itu kita punya tempat untuk berjualan di sana. Restoran Nico juga mempekerjakan beberapa mahasiswa University of Wyoming secara paruh waktu. Sementara mayoritas pekerja di Bejo 2 adalah orang Indonesia. Kebanyakan asal Indonesia semua. Ada berapa? Ada 9. 9 yang asal Indonesia? Iya. Udah termasuk Andri atau belum? Udah termasuk. Udah termasuk. Ada 2 orang Mexican sama 1 part-time orang bule. Restoran ini dapat nama Bejo 2 karena bekerja sama dengan restoran Bejo yang berlokasi di kota Cheyenne, negara bagian Wyoming, sekitar 80 km dari Laramie. Kedua restoran ini juga terus mengembangkan model bisnisnya. Selain menjual sushi di restoran dan kampus, Nico juga menitipkan jualannya di toko makanan organik di pusat kota Laramie. Dan Bejo 2 baru-baru ini mendapatkan order catering. Sama-sama asal Indonesia dan jualan sushi di kota kecil Amerika ini, apakah Seno dan Andri merasa kompetitif? Kalau saya pribadi sih nggak ada sama sekali. Malah kayak kita saling-saling komunikasi gitu, kayak di sana kekurangan apa atau di sini kemarin kayak bahan buat susinya urgent habis gitu, kita ngambil dari sana gitu. Malah saling iya. Saling membantu ya. Saling membantu ya. Sebenarnya ada karena ya kan makanannya mirip sama ya. Jadi kita di sini kan community kecil. Tapi dari bisnis saya sendiri agak berbeda sini. Target marketnya saya spesifik ke dalam kampus. Kita selalu terbuka dengan adanya kompetisi. Kompetisi selalu membawa pilihan yang baik buat konsumen, ya, buat kita juga harus lebih baik lagi. Dari Laramie, Wyoming, Naras Prameswari, Rere Wahyudi, VOA.